Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali dikumpulkan di tempat ini tentunya untuk kembali saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran. Dan di pertemuan kita kali ini perdana kita membaca kitab tipis, bisa dikatakan kutai kalau bahasa Arabnya, kitab kecil. Hanya sekitar 40-an halaman. Terkait dengan satu tema, satu pembahasan, tarbiyatul aulad fi dhau'il kitabi was sunnah. Mendidik anak di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Karena kan banyak kisah di Quran terkait dengan anak-anak. Dan banyak juga kisah Nabi dengan anaknya dan para sahabat dengan anaknya di masa turunnya wahyu. Sehingga buku ini di samping dia tipis, tapi tentunya sangat kita butuhkan. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Salam Ibn Abdillah As-Sulaimani hafizahullah ta'ala, masih hidup, ulama Riyadh, dan diberi pendahuluan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ketua muftinya Saudi sekarang, hafizahullah. Buku ini direkomendasikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan sebagaimana di pendahuluan beliau. Beliau berkata, faqad tala'tu ala muallifi Syekh Abdul Salam bin Abdillah As-Sulaiman wa huwa binwan tarbiyatul aulad fi dhau'il kitab was sunnah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, saya telah membaca karya yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Abdillah As-Sulaiman yang berjudul Tarbiyatul Aulad fi Dhau'il Kitab was Sunnah, pendidikan anak dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah. Fawajadtuhu mu'allafan mufidan wa muhimman fi maudi'ihi. Maka saya mendapatinya sebagai karya yang bermanfaat dan penting dalam pembahasannya. Jadi tulisan pendek sekali tapi bermanfaat dan penting. Apalagi di masa kita sekarang ini, kita sangat membutuhkan bagaimana cahaya Quran dan hadis
terkait dengan buah hati kita. Sehingga buku ini direkomendasikan. Buku ini direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin mengambil faedah darinya. Bagi siapa saja yang ingin mengambil faedah darinya. Dan kita akan membacanya mulai dari pendahuluan. Bagi yang ingin buku ini tapi belum ada terjemahannya, masih Arab. Iya. Bagi yang ingin melihat saat kajian, karena saya akan membaca, boleh nanti diminta PDF-nya, karena penulisnya bagikan PDF-nya. Hanya saja belum ada terjemahannya. Tapi bolehlah kita lihat sambil saya baca dan saya terjemahkan. Kita mulai dari pendahuluan dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Belum mulai dengan basmalah untuk mencontoh Quran. Karena seluruh Al-Quran diawali oleh basmalah kecuali surat Taubah. Jadi ada 113 surat diawali oleh basmalah. Sehingga kalau kita menulis, kita gunakan basmalah. Itu lebih utama mencontoh Quran. Kalau menulis, kalau tulis surat, itu kita tulisnya bukan Assalamualaikum atau tulis WA. Karena itu masuk dalam penulisan. Tulisnya Bismillah. Assalamualaikum nanti itu kan kalau bertemu. Kalau kita berjumpa baru Assalamualaikum. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita menulis Bismillah. Iya, ini untuk mencontoh Quran. Yang kedua mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita kalau mengirim surat itu pasti mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pasti belum memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang beliau lakukan di awal. Setelah itu beliau berkata, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ba'du. Adapun setelah itu, laqad an'ama Allahu ala ibadihi ni'aman 'azimatan wa min a'dhami hadhihi ni'am ni'matul waladis salih fa huwa 'amalun salihun liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mamatihima kama akhbara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam min hadithi Abi Hurairah. Masya Allah. Kata beliau ini di pendahuluan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya berbagai nikmat yang agung. Karena kalau kita melihat dalam kehidupan ini, sangat banyak nikmat Allah kepada kita. Bahkan Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu membilangnya, saking banyaknya. Saking banyaknya itu nikmat. Iya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang kalian rasakan berupa kebaikan, maka pasti itu dari Allah. Semuanya. Maka ini yang beliau ingatkan di awal. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya berbagai nikmat yang agung. Tidak bisa kita hitung. Tidak bisa kita bilang. Saking banyaknya. Kewajiban kita adalah bukan menghitungnya karena tidak mampu. Kewajiban kita adalah mensyukurinya. Itu kewajiban kita sebagai hamba. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, yaitu syukuri, bilang alhamdulillah. Iya, itu yang kita lakukan, kewajiban tak sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Kemudian kata beliau, wa min a'dhami hadhihi ni'am, dan diantara yang paling besar dan yang paling agung dari nikmat-nikmat ini, adalah nikmatul waladis soleh. Kita mendapatkan nikmat berupa anak soleh, karena tidak semua orang dikasih anak. Ada orang juga dikasih anak belum tentu soleh. Maka nikmat yang paling besar, kata Syekh Abdus Salam Ibn Abdillah As-Sulaiman, nikmat yang paling besar kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat kalau kita memiliki anak yang soleh. Fahuwa amalun soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh itu ternyata sebenarnya adalah amalan soleh. Kan kadang kita itu memahami amalan itu kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita zakat, kalau kita haji. Nah, kita dapat anak itu amalan namanya. Karena kan tidak mungkin itu anak datang tiba-tiba. Pasti ada usaha dari bapaknya dan ada usaha dari mamanya. Berarti itu amalan. Anak itu adalah amalan. Iya, anak itu adalah amalan. Dia adalah amalan soleh. Liwalidayhi fi hayati, untuk kedua orang tuanya dalam waktu mereka hidup. Wa wa ba'da mamatihima, dan setelah wafatnya kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah berada di bawah tanah, maka amalan soleh yang berguna adalah itu anak. Itu anak. Maka ini adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling besar kita dapat, yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ketika kita punya anak, laki-laki ataupun perempuan. Tanpa membedakannya, karena kita tidak tahu mana yang lebih dekat manfaatnya untuk kita dari anak yang kita miliki. Kadang kita pengen laki-laki tapi dikasih perempuan, yang lain lagi pengen perempuan dikasih laki-laki. Itu sudah nikmat itu. Iya, kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat untuk kita setelah meninggal. Setelah meninggal, kadang saat ini kita merasa bahwa yang paling bermanfaat anak perempuan. Tidak, bisa saja yang laki-lakinya. Kadang juga kita merasa yang bermanfaat anak laki-laki. Tidak, kadang juga anak perempuan. Makanya adanya anak itu nikmat. Bahkan Syekh mengingatkan kepada kita, itu adalah nikmat yang a'adham, nikmat yang paling besar. Ketika kita masih hidup, kita dapat bantuan anak. Kan begitu? Ketika kita meninggal, kita juga dapat bantuannya. Belum lagi dia doakan kita. Kata beliau, kama akbaru bidzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Abi Hurairah. Sebagaimana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal tersebut dari hadits Abu Hurairah. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh illa min salas. Apabila seorang itu wafat, meninggalkan dunia ini, maka terputus amalannya kecuali dari salah satu dari tiga. Wadzakara minha, dan belum menyebutkan salah satu darinya, awaladun soleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Kalau kita meninggal, yang akan datang membantu kita di kuburan adalah anak soleh dengan doanya, dengan amalan yang dia lakukan. Dia niatkan juga kita di kuburan dengan bacaan Quran yang dia baca. Ini anak soleh.
Iya. Walidzalika kana ihtimamul anbiya was-shalihin bid-dzurriyyah kabirun. Oleh karena itu, kata beliau, perhatian para nabi, perhatian orang-orang soleh terhadap keturunan itu sangat besar. Sangat besar perhatian para nabi terkait dengan keturunan. Bahkan Nabi Zakaria ketika belum sudah tua dan belum punya anak, tidak pernah putus asa untuk meminta keturunan. Sampai istrinya dinyatakan sudah mandul. Dia sudah tua, tulang belulangnya sudah lemah. Tapi beliau tidak berputus asa untuk meminta keturunan. Kenapa? Nah ini yang paling penting. Ini nikmat yang besar. Iya. Lima yatarattabu alaihi minal khairil azim. Karena kata beliau, iya, apa yang akan lahir lewat mereka berbagai kebaikan yang sangat besar. Wa qad ahammalat hadzal amr katsir minan nas. Tapi saya sangat disayangkan. Akan tetapi banyak dari manusia telah melalaikan perkara ini. Banyak manusia telah melalaikan perkara ini. Wa khassatan fi hadzal zaman. Secara khusus di zaman ini. Belum masih hidup. Belum melihat bagaimana sekarang. Secara khusus di zaman ini. Iya. Ma'akathratil mulhiyat wasyawagil wal fitan. Iya. Khusus pada zaman ini yang dipenuhi oleh berbagai macam hiburan yang melalaikan, yang dipenuhi oleh kesibukan dan dipenuhi oleh fitnah, cobaan dan berbagai macam perkara yang di kehidupan dunia ini. Wajahul katsir minhum al-hadun nabawi. Ini lagi lebih menambah kegelapan di atas kegelapan. Sudah banyak kesibukan. Orang tua sibuk, anak juga sibuk sendiri. Banyak kesibukan. Ditambah lagi kebanyakan dari manusia lalai dari petunjuk Nabi. Al-mu'in fi tarbiyatil aulad. Yang bisa membantu mereka dalam mendidik anak. Lalai. Sudah zaman memang banyak sekali perkara yang melalaikan. Iya. Orang tua juga tidak tahu petunjuk Nabi. Ini masalah. Sudah anaknya akan dihadapkan dengan banyak kesibukan. Ada HP untuk kita sekarang ini. Tapi orang tuanya juga tidak belajar. Iya, petunjuk Nabi. Bagaimana dia mendidik anaknya. Wa huwa min ahamil umur allati yajibu 'alal muslim al-inayatu biha. Padahal dia adalah perkara yang paling penting yang wajib bagi seorang muslim untuk perhatian terhadapnya. Wattiba'uha dan mengikutinya. Lima fiha min fi'lil asbab. Karena di dalamnya terdapat hal-hal yang kita dengannya melakukan sebab allati arsyada ilahin nabi fi tarbiyatil aulad. Dengannya kita melakukan sebab yang di dalamnya terdapat sebab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Iya, sebenarnya sekarang kita ini bukan ilmu yang kurang. Bukan fasilitas ilmu yang kurang, tapi kita yang tidak mau belajar. Kita yang tidak mau membaca. Ini masalah. Iya, kita banyak sekali kesibukan. Iya. Kita banyak sekali kesibukan. Ini adalah perkara yang banyak sekarang orang membuat dia tentunya rusak di atas kerusakan yang ada. Memang tidak bisa dihindari zaman kita sekarang ini. Banyak hal-hal yang melalaikan. Tetapi tentunya yang harus kita pahami
ya kita harus kembali kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena petunjuk beliau cocok untuk setiap zaman, untuk setiap waktu, dan untuk setiap tempat. Kata beliau, wahadal kutaib as-sagir jama'atu fihi ma tayassara li minal kitab was sunnah fi tarbiyatil al-aulad. Buku kecil ini saya kumpulkan di dalamnya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam mendidik anak. La'allahu yakunu mu'inan wa mursidan lil walidain fi tarbiyati auladihim. Semoga buku yang kecil ini menjadi sebab penolong dan pedoman bagi para orang tua dalam mendidik anak mereka. As'alullah ayaj'alahu khalisan liwajhil karim. Saya meminta kepada Allah agar menjadikan amalan ini ikhlas semata karena mengharap wajahnya yang mulia. Ini pendahuluan beliau terkait dengan buku tipis ini. Setelah itu beliau masuk di pembahasan awal. Kata beliau, judul poin pembahasan pertama, al-auladu ni'matun minallahi wahibatun minhu. Anak, kata beliau, adalah nikmat dari Allah. Anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemberian darinya. Al-hibah hiyal atiyatu bi ghairi iwad. Ini anak, harus kita pahami. Hibah itu pemberian tanpa mengharapkan imbalan. Maksudnya kalau kita bahasakan dengan bahasa sederhana kita, anak itu gratis, pemberian gratis dari Allah. Anak itu pemberian percuma dari Allah, tanpa kita bayar, tanpa kita beli. Karena walaupun kita punya uang, tidak bisa kita beli itu anak. Iya. Ini adalah pemberian gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita pahami, karena ini pemberian Allah, harus kita jaga. Kita kan pahami di kehidupan ini, kalau ada orang penting yang beri kita sesuatu, pasti kita jaga. Dan pasti kita menganggap itu berharga. Itu kenapa di warung-warung sana dia pajang itu fotonya orang yang pernah makan di warungnya. Itu apakah semua orang yang dia pajang? Tidak. Yang penting, siapakah dalam kehidupan ini yang lebih penting? Yang melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kebaikannya itu dari kita menjadi janin, menjadi mani, sampai kita sekarang ini. Tidak ada yang bisa berbuat seperti itu. Maka pemberiannya itu menjadi pemberian yang berharga. Pemberiannya itu menjadi pemberian yang sangat penting. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Perhatikan ini ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memberikan kabar kepada kita. Kata Allah, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dikehendaki. Dia menganugerahkan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Dan dia menganugerahkan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki.
atau dia menganugerahkan kepada seorang anak laki-laki dan perempuan sekaligus, yaitu berpasangan. Ada orang hanya dikasih perempuan, ada orang hanya dikasih laki-laki, tapi ada juga orang dikasih perempuan, dikasih juga laki-laki. Siapa yang memberikannya itu? Allah itu. Yahabu, yahabu. Pakai kata hibah. Allah memberikan percuma. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ya, yang menjadikan siapa yang dikehendaki mandul. Biar orang yang paling jago dari dokter di dunia ini mau memberikan, menjadi sebab seorang itu mendapat keturunan, tidak bisa jika Allah tidak kehendaki. Iya. Jika Allah tidak mau, tidak ada yang bisa. Jika Allah tidak ingin, maka tidak ada yang bisa. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa yaj'alu man yasha'u aqima." Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan siapa yang dikehendaki itu mandul. Mandul. Makanya itu anak tidak ada campur tangan manusia. Murni itu dari Allah. Murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita melihat kepada Adam? Tidak ada ibunya, tidak ada ayahnya, tapi ada. Kita tidak lihat kepada Hawa, tidak ada ibunya, tapi ada ayahnya. Kan dia dari Adam dicipta. Bisa jadi kita lihat kepada Isa, ada ibunya, tidak ada ayahnya. Jadi kita lihat kita ada ayah, ada ibu, kita ada. Ada juga orang ada ayah, ada ibunya, tidak ada. Iya, tidak ada. Ini menunjukkan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Innahu alimun qadir. Ini penutupnya. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mampu. Maha mengetahui siapa yang berhak punya anak, siapa yang tidak berhak punya anak. Maha mampu memberikan yang tidak punya anak menjadi punya anak. Allah Maha mampu. Allah Maha mengetahui. Kemampuan Allah itu sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan hikmahnya. Iya. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Athiyyah fi tafsiri. Berkata Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, bada subhanahu bidzikril inat tasyrifan lahun. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan perempuan, anak perempuan, untuk memuliakan perempuan. Karena kan sebelum Islam enggak, anak perempuan itu dihinakan. Datang Islam memuliakan perempuan, bahkan disebut duluan dia. Supaya orang tidak merasa hina kalau dikasih anak perempuan. Ini kan kadang seorang bapak, istrinya anak perempuan terus lahir. Saya mau laki-laki. Tidak bisa, bukan kemauanmu itu. Biar kau bola balik. Iya. Kalau Allah tidak kasih, tidak mungkin. Ini ucapan seperti itu tentunya datang karena dia tidak tahu siapa yang memberikan anak. Dia kira anak itu adalah usaha dia, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tidak. Iya. Ini murni pemberian Allah. Di ayat ini Allah memulai dengan menyebutkan perempuan untuk memuliakan mereka. Lihatan bi saunihin wal ihsan ilaihin. Sebab orang tuanya perhatian untuk menjaga mereka. Supaya orang tuanya perhatian untuk berbuat baik kepada mereka. Wa yaqulu Wathila ibn al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhu, inna man yamunnul mar'ah tabkiruha bil unsa qabla ad-dhukur li'anna Allah bada bil inas wa man yamunnul mar'ah ay min barakatiha wa alamatu sa'adatiha fi dunyaha qabla al-akhirah. Masya Allah.
Iya. Kata beliau, berkata Wathilah ibn Asqa, sahabat Nabi yang mulia, menjelaskan kepada kita, ya, pentingnya kita memiliki keturunan, apalagi anak perempuan. Iya, kita menjaganya. Kita menjaganya. Beliau berkata, di antara keberuntungan, seorang wanita adalah ketika ia lebih duluan dikaruniai anak, diberikan anak perempuan sebelum anak laki-laki. Anak pertamanya itu perempuan. Itu kemuliaan itu. Itu berkah. Kalau ada orang anak pertamanya perempuan, berbahagialah. Iya. Di antara kata Wathilah ibn Asqa, di antara keberkahan seorang perempuan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya, membuat dia melahirkan dan mengandung anak perempuan sebelum anak laki-laki. Karena Allah memulai penyebutan dengan anak perempuan sebelum anak laki-laki. Lianna Allah bada bil inath, kata Wathilah ibn Asqa. Karena Allah memulai dengan anak perempuan dalam penyebutan. Wa man yamunnul mar'ah ay min barakatiha wa min yumni, min yumnil mar'ah. Di antara keberkahan seorang perempuan adalah tanda kebahagiaannya di dunia dan di akhirat adalah dia diberikan anak perempuan. Masya Allah. Iya. Kata bola an-nasu arba'ah. Manusia itu kan ada 4 di kehidupan dunia ini. Manusia dalam kehidupan dunia ini ada 4. Qala Ishaq ibn Bishr, berkata Ishaq ibn Bishr, nazalat hadhil ayat fil anbiya thumma ammat. Ayat ini turun terkait dengan para nabi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberlakukan maknanya umum. Manusia itu ada 4 jenisnya. Kalau kita melihat orang sebelum kita ada 4 jenisnya. Pertama kata beliau, Lut, Abul Banan, lam yulad lahu dzakar. Masya Allah. Nabi Lut, beliau mendapat rezeki seluruh anaknya perempuan. Tidak ada anak laki-laki. Lut, Nabi Lut. Kedua Ibrahim, Abul Aulad, lam yulad lahu untha. Ibrahim, beliau itu bapaknya para laki-laki. Ibrahim tidak punya anak perempuan, cuman punya anak laki-laki. Wa Muhammad, Nabi kita, wulidalahu simpan, beliau dapat 2, laki-laki perempuan. Nabi Muhammad. Wa Yahya bin Zakaria, Hakim. Yahya ibn Zakaria, anaknya Zakaria, satu-satunya anak Zakaria, Yahya. Dan Yahya Hakim, mandul, tidak punya anak. Jadi bukan kita yang pertama hanya punya anak perempuan, bukan kita yang pertama hanya punya anak laki-laki, bukan kita yang pertama punya anak laki-laki dan perempuan, bukan kita kalau mandul, bukan kita orang pertama yang mandul. Nabi, seandainya orang yang bisa paling berhadapan dengan Nabi, orang paling dekat dengan Allah. Iya. Tapi ada mereka yang tidak punya anak.
Ini menunjukkan bahwa masalah anak itu murni Allah Subhanahu wa taala. At-tazwij bil ayat kata beliau, orang yang mendapatkan anak sepasang, ada laki-laki ada perempuan dalam ayat, au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha huwal jam'u bainal banin wal banat. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka sepasang laki-laki dan perempuan, yaitu mengumpulkan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ini poin pertama yang beliau ingatkan, bahwa anak itu nikmat dari Allah dan pemberian dari Allah. Ini yang kita sampaikan di pertemuan ini. Insya Allah nanti di pertemuan akan datang kita masuk lagi di poin berikutnya. Kita cukupkan dulu untuk sementara. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut dari orang tuanya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi kadang-kadang anak-anak orang tua sudah baik, tapi anaknya harus juga diatur. Baik. Baik Ibu. Sebenarnya apa yang kita tahu itu ada benarnya dan ada salahnya. Benar, waktu dia lahir dari kecil itu sampai usia sebelum balik, anak itu difitrahkan untuk menyerupai orang tuanya. Biar cara tak jalan. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa anak itu adalah jubila bitashabbuh. Anak itu difitrahkan untuk meniru. Jadi dia akan tiru dia akan tiru orang tuanya. Tapi itu masih usia kecil. Adapun kalau dia sudah balik, bukan lagi kita yang ditiru. Makanya kita bentuk waktunya kecil. Supaya nanti saat balik dia ikuti maki. Makanya Nabi bilang kalau usia 7 tahun, mulai kita suruh sholat. Bukan karena wajib. Supaya dia terbiasa. Kalau di usia 10, mulai keras. Mulai kita pukul kalau tidak mau. Bukan karena wajib. Belum wajib sholat. Ya. Atau contohkan kalau kita sholat. Karena dia akan meniru kita itu. Dia akan meniru kita. Itu waktu dia belum balik. Setelah dia balik, akalnya sudah mulai sempurna, maka dia sudah mulai bisa membaca, mengkaji sedikit-sedikit. Disinilah nanti kita arahkan dia untuk belajar membaca yang baik, mendengar yang baik. Di situ. Setelah balik, kalau dia tidak melakukan apa yang kita arahkan, dosanya tidak di kita nih. La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Jika dia sudah sampaikan ke anaknya, itu salah nak, ini yang benar. Tapi anaknya sudah balik.
dia melakukan hal lain yang tidak benar, orang tuanya tidak dapat dosa. Orang tuanya tidak dapat dosa, yang penting dia sudah nasihati. Beda kalau dia tidak nasihati, maka itu baru nanti dia dihukum dengan kelalaiannya. Wallahu alam. Baik, sini ada kertas bagaimana peranan ayah, ibu dalam mendidik anak. Ada sebagian bapak atau ayah yang menganggap bahwa mendidik anak di rumah sepenuhnya adalah tanggung jawab ibu, karena ayah tugasnya mencari nafkah. Betul ini. Memang begitu. Makanya ketika disebutkan bahwa orang tua itu adalah pemimpin, maka disebutkan ayah adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumah. Terus ibu adalah pemimpin terhadap anaknya di rumah. Karena ibunya yang menanggung pendidikannya di rumah. Dialah pemimpinnya di rumah. Ya, tapi pimpinan besarnya adalah ayahnya. Ayahnya yang memastikan tempat tinggalnya bagus, tempat tidurnya bagus, pakaiannya bagus, ya, itu ayahnya. Adapun masalah pendidikannya, ibunya yang menanggungnya, yang mengajarkannya. Ibunya yang mengajarkannya. Walaupun bukan berarti ayah tidak mengajarkan, tetap juga. Tetap juga, cuman tanggungan dasar memang di ibu. Adapun pertanyaan pertama tadi, bagaimana peranan ayah ibu, sebenarnya inilah tujuan kita belajar buku ini. Buku tipis ini. Supaya nanti kita tahu, iya, apa peranan tak. Kan nanti penulis akan sebutkan, biar memilih suami istri. Itu kan diajarkan. Diajarkan, itu namanya peranan tak. Ya, memilihkan istri untuk anak, memilihkan suami untuk anak, itulah prananta. Itu adalah prananta. Nanti kita akan baca di buku ini apa yang diisyaratkan dalam pertanyaan ini. Ustadz, bagaimana kita menyikapi dengan saudara kita yang terlalu sering mendolimi orang tua, bahkan ketika orang tua sudah meninggal juga didolimi? Lalu saudara-saudaranya karena harta warisan. Tentunya pertama kita nasihati bahwa tidak boleh saling mendolimi. Itu diharamkan langsung oleh Allah. Di Quran ini, ya, kita memang diharamkan untuk berbuat dolim. Di hadits Nabi, kita diharamkan untuk berbuat dolim. Bahkan di hadits Qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Saya mengharamkan kedoliman itu terhadap diriku, maka jangan kalian saling mendolimi. Ini umum. Secara khusus pada orang tua. Allah berfirman, fala taqul lahuma jangan bilang kepada orang tua. Bilang begitu saja diharamkan. Apalagi mendoliminya. Itu durhaka. Itu namanya membalas orang tua dengan yang tidak baik. Tentunya itu tidak diperbolehkan. Demikian pula kepada saudara-saudara. Kita menasihatinya. Hal itu tidak dibolehkan, diharamkan dalam syariat. Diharamkan dalam syariat. Iya. Demikian pula sini yang disyaratkan mendolimi saudaranya karena harta warisan. Tidak boleh. Harta warisan itu telah dibagi sendiri oleh Allah di Quran. Kita ikuti saja. Kapan kita tidak ikut Quran, bahaya itu. Pasti ada perselisihan tak. Ya, kalau ada warisan, ikuti saja itu di Quran. Supaya tidak ada kedoliman. Ya, makanya karena Allah tahu kita ini tidak adil kalau masalah harta. Allah bagi sendiri gitu warisan. Tidak diwakilkan kepada kita. Tidak diwakilkan kepada kita. Wallahu alam. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dulu. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.